Kita semua menyukainya. Ketika idola kita menjadi goofballs lengkap dengan menunjukkan kepribadian unik mereka. Tetapi kadang-kadang kecerobohan mereka bisa disebut di luar kendali. Dalam kasus-kasus ini, agensi mereka harus turun tangan dan meluruskan hal-hal untuk mencegah tuduhan mereka. Yang pertama, posting Instagram TOP Big Bang. Jika Anda pernah mengunjungi halaman Instagram TOP, Anda tahu bahwa ia dapat memposting beberapa hal yang sangat aneh. Maksud kami hal yang sangat aneh atau hal-hal yang cukup normal dengan teks yang menarik. Mereka sangat aneh sehingga YG Entertainment harus turun tangan beberapa kali dan membiarkan semua orang tahu bahwa akunnya tidak diretas. Dan ya, dia bisa menjadi pria yang sangat aneh. Yang kedua, masalah streaming langsung Monsta X. Banyak yang bisa salah selama streaming langsung, atau sesuatu bisa diambil dengan cara yang buruk. Seperti siaran langsung Monsta X, ada banyak orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan Starship Entertainment memutuskan untuk mengedit video untuk setiap tampilan di masa depan. Yang ketiga, pidato JYG Jaejeong. Jaejeong memiliki beberapa masalah besar ketika ia melakukan debut pertamanya dengan TVXQ. Dia akan pergi pada garis singgung panjang dan proses pemikirannya sering membuat orang menggaruk-garuk kepala. Jadi, Jaejeong cukup banyak diberitahu untuk tidak berbicara di televisi beberapa tahun pertamanya sebagai idola. Ketika hal semacam itu menjadi bumerang karena semua orang mengira dia menyeramkan karena tidak berbicara, hingga akhirnya perusahaannya mengizinkannya untuk berbicara lagi. Yang keempat, spoiler yang tidak pernah berakhir. Perusahaan umumnya tidak menyukai ketika idola memberikan spoiler untuk comeback mereka, kecuali mereka secara khusus ingin melepaskan spoiler. Jadi, Twice dimarahi oleh manajer mereka beberapa kali karena memberi petunjuk tentang serangan balik berikutnya. Yang kelima, pembicaraan B2B. Suatu kali B2B dimarahi oleh manajer mereka karena pembicaraan mereka. Apakah itu menghentikan mereka? Tidak. Sebaliknya, mereka berbicara tentang dimarahi bahkan dengan resiko dimarahi lebih lanjut di masa depan. Yang keenam, penampilan Daesung Big Bang. Daesung benar-benar membiarkan sisi liarnya bersinar di family outing. Sedemikian rupa sehingga Yang Yoon-suk benar-benar memanggilnya untuk itu dan menusuk sedikit kesenangan pada Yoo Jae-seok saat dia melakukannya. Yang ketujuh, Girls' Generation yang terlalu hyper. Girls' Generation selalu dipenuhi dengan kepribadian hyper dan liar. SM Entertainment pernah mencoba memberitahu mereka untuk menurunkannya. Kami hanya tidak yakin itu benar-benar berhasil. Yang kedelapan, kontroversi Jin BTS. Siapa yang tidak ingat ketika Jin BTS mengalami siaran langsung, ketika netizen memperhatikan bersembunyi di latar belakang. Seluruh kejadian mendapat begitu banyak perhatian, sehingga Big Hit Entertainment harus membuat pernyataan resmi bahwa kelompok itu mendapatkannya sebagai hadiah dari penggemar. Yang kesembilan, tindakan publik BIS. Ketika BIS memulai debutnya, sebagian besar anak laki-laki menerapkan batasan tertentu di depan umum. Doojun tidak diizinkan mengenakan celana pendek. Junyoung tidak diizinkan melepas kacamata hitamnya. Hyunsung tidak diizinkan berbicara dan Gi Kwang tidak diizinkan melepas bajunya. Yang ke-10, 4 Minutes Snafu kacamata hitam Jiyeon. BIS bukan satu-satunya grup yang memiliki batasan tertentu. Jiyeon 4 Minute juga diperintahkan untuk menyimpan kacamata hitamnya setiap saat. Selain itu, agensi juga kadang-kadang tidak dapat menjelaskan skandal kencan karena itu adalah kehidupan pribadi para artis.
Hanya perlu satu foto untuk melibatkan idola dengan rumor kencan. Sebuah fenomena yang tampaknya muncul dari kiri dan kanan saat ini. Kisah dibalik skandal kencan yang disebut ini diselesaikan oleh para artis dan agensi mereka. Tetapi beberapa penggemar terus bertanya-tanya, apakah itu bisa menjadi penutup? Yang pertama, Eunhyuk Super Junior dan IU. Pada November 2012, sebuah foto yang terlihat seperti IU dan Eunhyuk yang bertelanjang dada menyebabkan kegembaran besar di dunia hiburan, memicu rumor pacaran dan bahkan spekulasi perkawinan dan lain-lain. IU mengakui dalam sebuah wawancara kemudian bahwa dia telah mengunggah gambar itu secara tidak sengaja dan membereskan rumor kehamilan. Namun, IU maupun Eunhyuk tidak pernah mengakui atau membantah sedang menjalin hubungan setelah itu. Pada 2015, Eunhyuk tampak tidak nyaman ketika Shin Dong-hyuk menyebut nama IU di program Bachelor Party Shin Dong-hyuk. Yang kedua, G-Dragon dan Kiko Mizuhara. G-Dragon dan Kiko Mizuhara terlibat dalam banyak skandal kencan setelah mereka mengaku sebagai teman dekat, dan karena mengunjungi satu sama lain, tampaknya menjadi hal yang hampir tidak biasa bagi mereka. Ini berlangsung sampai akhir 2014 ketika mereka berhenti tampil di depan umum bersama. Skandal itu tetap menjadi misteri hingga hari ini karena agensi kedua belah pihak tidak pernah merilis pernyataan untuk mengkonfirmasi atau menyangkal hubungan mereka. Tetap netizen percaya mereka terlibat berkat desas-desus yang dicetak kemudian di sebuah majalah Jepang bahwa Mizuhara telah memberitahu teman-temannya tentang G-Dragon. Yang ketiga, Suzy dan Sungjun. Keduanya bertemu di set Go Family Book pada 2013, ketika Sungjun memainkan pengawal Suzy dalam drama. Dia kemudian terlihat melindungi dia dengan lengan di pundaknya, memicu desas-desus bahwa keduanya lebih dari teman. JYP Entertainment merilis pernyataan yang mengatakan bahwa mereka ramah satu sama lain, tetapi penggemar terus bertanya-tanya apakah hubungan mereka bisa lebih jauh. Tentu saja, Suzy berkencan dengan Lee Min-ho di depan umum dan pernah menjalin hubungan dengan Lee Dong-wook. Yang keempat, Taecyeon dan Jessica Jung. Rumor tentang Taecyeon dan Jessica mulai muncul di permukaan pada 2010. Tetapi, mereka tidak pernah terlihat sebagai pasangan. Jessica mengakui bahwa pengasuh Amerika mereka bersama dengan sifat-sifat lain adalah alasan untuk hubungan persahabatan ini. Tetapi fakta bahwa mereka terus bertemu sendirian membuat penggemar berpikir itu sangat nyaman. Rumor muncul kembali pada 2011 ketika mereka bertemu di Jepang. Tetapi baik Jessica dan Taecyeon kemudian menjelaskan di acara TV terpisah bahwa mereka hanya berteman. Meski begitu, penggemar tetap tidak yakin bahwa sesuatu tidak terjadi saat itu. Yang kelima, IU dan Lee Hyun-woo. IU menjadi sorotan lagi pada 2013 ketika dia ketahuan melihat film dengan aktor Lee Hyun-woo. Kedua aktor mengatakan bahwa mereka hanya berteman, dan bertahun-tahun kemudian, Lee Hyun-woo tertawa tidak percaya ketika Yoo Jae-suk bertanya apakah pernah ada perasaan di antara keduanya pada Happy Together di tahun 2015. Namun, selama bertahun-tahun, penggemar terus bertanya-tanya ketika keduanya terus bersatu kembali untuk pemotretan. Sebagian besar baru-baru ini tahun 2017. Yang keenam, Yoona dan So In-guk. Aktor So In-guk membereskan rumor setelah perilisan foto dirinya dan Yoona Girls' Generation di pertandingan baseball. Dia mengatakan bahwa dia pergi ke permainan dengan teman lain ketika dia melihat Yoona duduk di kejauhan. Dia mendekati dan menyebutnya, tetapi tidak sebelum paparazzi bisa mengambil beberapa foto saat itu, keduanya telah bekerja bersama di Love Frame. Yang ketujuh, Changmin dan Victoria FX. Kedua idola itu dikabarkan berpacaran setelah Victoria mengunggah foto makanan yang dimasak di rumahnya pada Februari 2013. Dalam gambar itu, pantulan sendok menunjukkan wajah seorang lelaki, yang dikabarkan adalah Changmin. Berita kehadiran Changmin di pos Victoria menyebar seperti api dengan penggemar datang dengan bukti lebih lanjut sebagai bukti mereka berkencan, termasuk foto-foto mereka berinteraksi satu sama lain, gambar koper yang cocok, dan pesona aksesori telepon identik.
Tetapi sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh SM Entertainment membersihkan rumor dengan menjelaskan bahwa itu bukan hanya mereka berdua saat makan malam. Meskipun demikian, penggemar masih penasaran. Refleksi pria itu memang Changmin, namun bukan hanya mereka berdua yang makan. Koreografer Sim Jae-won dan anggota staf lainnya juga makan bersama mereka. Hubungan kencan mereka hanyalah kecurigaan yang muncul dari insiden sederhana, kata SM Entertainment. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.